Ar-Rabi' 4, ada 8 yang perlu dihindar. Ini yang keempat, al-mura' wal jidal. Al-mira' itu bukan pamer, tetapi mencela dalam bentuk ujaran. Jadi ujaran kebencian dengan nada meremehkan, merendahkan ya. Jadi ujaran kebencian itu biasanya merespon, al-mira', merespon, dia tidak terima dengan sesuatu lalu dia ngoceh dengan bahasa yang kasar, merendahkan ya, dan berdebat. Jidal itu berdebat, berbantah-bantahan, dan cenderung meremehkan, cenderung ada ungkapan menghina. Biasanya menggunakan istilah-istilah yang menghina, rasis, dasar hitam, gitu ya, dasar pendek, berani-beraninya ngomong, cet deki jangan pendek, jadi bantah-bantahan tapi menyudutkan secara fisik, secara ras ya. Ada suatu pertemuan di Jeddah kalau tidak salah. Waktu itu penceramahnya, pematerinya adalah salah seorang habib ya. Kalau tidak salah ulama dari Mesir atau habib dari Jeddah. Seingat saya Syekh Sya'rawi dari Mesir, Syekh Mutawalli Asy'arawi. Pengajian umum, tiba-tiba ada orang mengacungkan tangannya, tanya, apakah yang sedang Allah kerjakan saat ini juga? Ini kan pertanyaan mendalam, bab khusus, perlu waktu khusus, tidak pantas didengar oleh orang umum yang kebingungan nanti. Iya ya, apa yang Allah lakukan sekarang juga? Untungnya Allah memberikan ilham, kecerdasan yang luar biasa. Allah turunkan petunjuk bahwa Allah berkehendak, sedang berkehendak atas segala sesuatu dan terus menerus berkehendak. Begitu. Santri saja kalau belum kelasnya tidak membahas ini. Kelas 1 ibtidaiyah, kelas 2, kelas 3, ada jenjangnya, baru nanti sanawiyah, aliyah. Pernah ya, suatu ketika saya di pengajian umum dihadiri oleh 1000 orang lebih. Tiba-tiba ada orang tanya bab tauhid, bab yang dalam masalah tauhid. Bagaimana Allah yang sudah menentukan takdir demikian, kalau ternyata kemudian takdirnya itu juga bisa digagalkan, apakah ini berarti sudah? Tanyanya macam-macam. Saya melihat ini adalah orang yang punya keilmuan, alumni pesantren. Mikrofon itu dia pegang sendiri, TV. Yang lain itu tidak diberi kesempatan. Pertanyaan pertama, bla 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 bla, sekian menit. Pertanyaan kedua, orang sudah mulai tidak sabar itu. Ini pengajian habis oleh pertanyaan nanti ini. Pengajiannya 1 jam, pertanyaannya 10 menit. Habis nanti pengajiannya untuk digunakan tanya jawab. Wah, tidak efektif. Maka tidak semuanya harus dijawab ya. Jawaban yang bijaksana bagaimana? Ini adalah pembahasan ilmu kalam tingkat tinggi. Tidak di forum ini majelisnya, perlu kitab yang lebih tinggi. Sudah cukup. Tapi saya khawatir dia menyampaikan di forum itu padahal dia itu
orang yang cukup mengerti, alim, ustadz. Kenapa enggak tanya di forum lain? Kenapa tidak tanya ketika ramah tamah, saya lagi santai, atau menulis di kertas dikirim, megang mikrofon dari awal sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Al Ustadz. Dia bilang kepada dirinya, Al Ustadz Fulan bin Fulan, saya alumni pesantren dari pesantren ini. Pertanyaan pertama ABCDFG, kedua ABCDFG HIJ, panjang. Ketiga, orang sudah riuh dong, ambu katanya orang ini. Ini orang alim tapi tidak halim, tahu diri, tahu situasi. Nah, biasanya muncul penyakit sana'un ala nafsi. Ini hati-hati. Wa tazkiyatun, dan mensucikan dirinya. Ya, tazkiyatun laha, mensucikan dirinya. Bimazidil fatanati, dengan lebihnya kecerdasan, merasa cerdas. Ya, senyum sendiri, senyum. Dharma kayak gege tentang pertanyaan. Begitu kiainya tidak bisa jawab, dharma, kiai tak bisa jawab kan? Kiai tak bisa jawab, kiai. Mangga. Itu adalah kebodohan, tidak bisa melihat aibnya sendiri. Alim tapi jahil kepada dirinya sendiri. Wal ilmu, dan tambahan keilmuan, ya, merasa dia sudah lebih menguasai keilmuannya. Dan dulu pernah ada satu masa kejadian seperti ini, sampai ustadznya dibikin marah, ustadznya dibikin emosional. Jadi murid itu rajin mutalaah, besok pelajarannya ustadz itu, dia para murid itu sudah mutalaah dulu, siapkan pertanyaan yang sekiranya tidak bisa dijawab oleh ustadznya. Sisi baiknya apa? Mutalaah. Sisi negatifnya mencari kelemahan ustadznya sehingga bagaimana tidak bisa jawab. Ya, padahal mungkin tujuan awalnya untuk mempersiapkan keilmuan ustadz ini agar lebih mutalaah, lebih baik lagi, siap ditanya oleh muridnya, maka si ustadz mutalaahnya lebih baik lagi, khawatir ditanya yang macam-macam sama muridnya. Tapi tidak mendidik secara tazkiyatun nufus, ya, pendidikan jiwanya tidak terdidik dengan baik, menjadi tukang debat. Ujung-ujungnya ketika dia berhenti dari pesantren, khawatir jadi liberal nanti, karena di pondok suka debat ustadznya, pulang khawatir jadi liberal. Na'udzubillah min dzalik. Ketika dia ada pasti heboh, ya, omongannya pasti pedes, provokatif, manas-manasi, sudah gitu. Dan ketika ditegur, kamu jangan kayak gitu, tina maleano mengalkal sekuni, mun neng malolo celep, tina merangak sekuni, male bedaan angan sekuni. Ini hati-hati kayak ini. Ya, manajemen konflik harus digunakan sebaik mungkin, jangan disalahgunakan kepada hal yang justru pada akhirnya menjadi karakter. Ya, kalau latihan manajemen konflik sebatas apa? Ya, paham manajemen konflik, jadi seakan-akan menjadi lawan diskusi, padahal sebenarnya dia sepakat, tapi untuk mengolah kecerdasan dibikin pro dan kontra. Ya, Anda jadi kelompok tekstual,
yang pakai dalil Quran hadis. Saya menggunakan nalar fikih dan usul fikih. Padahal teman ini sebenarnya sama ahli usul fikih dan fikih, tapi untuk berdiskusi dia biasa menggunakan nalarnya orang-orang yang tekstual, zahirnya ayat saja. Kalau untuk simulasi latihan sebatas apa? Fa innaka la tumari safihan, maka sesungguhnya engkau tidak membantah orang yang bodoh, illa wa yu'dika, kecuali dia menyakitimu. Jadi jangan berbantah-bantahan, jangan berdebat bantah-bantahan dengan orang yang seperti ini, yang dungu seperti ini. Pada akhirnya dia akan menyakitimu. Pokoknya, tidak bisa, pokoknya begitu. Bagaimana dia harus menang? Andaikan dia kalah hujah, yang penting menang suara. Wah, padahal hujahnya orang ini lemah, terbantahkan. Nah, orang yang berilmu kan biasanya halil. Kalau kemudian juga ikut menaikkan volumenya, kata siapa? Sama sudah nih, nemu pada kilan. Ya. Diterima atau dibantah, terserah sudah. Yang penting sudah, orang nanti akan menilai. Menurut saya, sikap saya ini begini, dengan landasan pendapat A demikian, B demikian, C, selesai. Oh, enggak bisa begini, begitu ini. Sudah jelas apa yang saya sampaikan. Anda menerima, alhamdulillah. Anda tidak menerima, silahkan. Anda punya pendapat sendiri, saya punya pendapat sendiri, selesai. Tapi dia mancing, katanya setan, ayo komentari lagi, terus lawan, gitu. Saya pernah tiba-tiba ada orang yang dari bahasanya itu dia Syiah, tasyayyu Syiah, ngompori, ya, manas-manasi dengan kirim statement begini tentang akidah Syiah. Kemudian orang ini langsung menuduh dasar dipengaruhi oleh kelompok yang menjudutkan Sayyidina Ali. Kamu itu terkena propaganda Nasibi. Nasibi ini kelompok yang tidak suka kepada Sayyidina Ali. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah seringkali dituduh oleh kelompok Syiah Nasibi, kelompok yang dipengaruhi oleh kelompok Nasibi. Langsung saya sebutkan dawuhnya Sayyidina Ali. Ini dawuhnya Sayyidina Ali, kalau ada orang berbantah-bantahan, suruh sikapi demikian. Akhirnya dia ngomong ngelantur macam-macam, sudah panjang lebar. Kita balas satu kalimat, dia balas 100 kalimat. Oh, tak marah dia, lanceng. Ya sudah, terima kasih. Sudah, balas lagi, kayak aja. Sikap kita menghormat hak dia untuk berpendapat. Tapi kalau mudahana, iya kamu benar, sudah kamu benar dah, omonganmu benar sudah, iya. Oh, kalau begitu kamu salah ya? Iya, tidak apa-apa, salah, saya salah, tidak apa-apa. Jangan gitu. Anda benar, bela, tapi secukupnya. Sudah saya sampaikan argumen saya ini pendapat saya A, B, C, D, sudah. Tidak usah diperpanjang. Karena kalau dia menelaah baik-baik, sudah cukup di poin-poin tadi itu. Dia mau debat apa? Ini jawabannya pada nomor urut C.
Andaikan dia membantah lagi, sudah saya jawab di nomor urut D gitu. Maka usahakan jawabannya itu jami'un wa mani'un, dapat merangkum semua pertanyaan dan dapat menolak semua tuduhan-tuduhan salah. Saya itu sudah diam, biar tidak panjang lebar. Dan jangan mudahanah dalam kebenaran itu, bela. Kalau Anda benar, bela kebenaran itu. Jangan kemudian ya sudah, tidak apa-apa, saya ngalah. Jangan begitu. Kadang kita mungkin kepancing juga ya. Oh, dasar Wahabi, otak sumbu pendek. Nah, terikut-ikut juga kita untuk kemudian melecehkan mereka. Pakaiannya cingkrang, padahal ada dasar kesunahan juga ya. Walaupun kita punya dalil yang misalkan ulama yang tidak berpakaian cingkrang, dan tidak harus separuh betis, cukup di atas mata kaki kan begitu.